Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal muslimuna wal muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari yang mulia ini, di hari Jumat ini. Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita baik secara fisik ataupun kekuatan iman, yang alhamdulillah dengan itu pagi ini kita mampu melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita. Kaum muslimin wal muslimat jamaah subuh rahmati Allah, di subuh hari yang mulia ini biasanya kita belajar dari kitab Bahjat Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi syarhi Jawami'il Akhbar. Namun di subuh hari ini kita berbicara lain karena momentumnya adalah nisfu Sya'ban. Maka kita ingin sedikit menyampaikan terkait masalah ini. Hal ini langsung saya ambil dari sebuah buku yang ditulis oleh salah seorang ulama Indonesia, dan bukunya Masya Allah itu berbahasa Arab, hebat sekali. Judul bukunya Al-Bid'atul Hasanatu 'inda Syafi'iyyati fil Ibadat. Ya, bid'ah hasanah menurut ulama Syafi'iyah dalam masalah ibadah. Nah, jadi di buku ini beliau kupas di bagian awal-awalnya tentang man' bidah dan seterusnya, lalu di antara isinya ya beliau menyebutkan contoh-contoh, ya katakan begitu ya, contoh-contoh praktek ritual amaliyah yang itu bid'ah tapi dianggap hasanah gitu kurang lebih oleh sebagian ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i. Nah, di antaranya adalah masalah nisfu Sya'ban, ritual-ritual atau ibadah-ibadah khusus di nisfu Sya'ban atau juga Rajab. Rajab tentu sudah lewat, ada istilah yang dikenal di buku-buku fikih dan juga di masyarakat, namanya salatul raghaib. Salat raghaib itu di Rajab, atau juga salat-salat ataupun ibadah tertentu yang dilakukan di nisfu Sya'ban. Nah, beliau membahas ini. Ini menurut saya menarik sekali untuk kita sampaikan sebagai faidah, sebagai ilmu dan wawasan kita terkait masalah ini. Ya, terkait masalah ini. Nah, dalam pembahasannya beliau menyatakan bahwa terkait kebiasaan menghidupkan ibadah khusus di pertengahan Sya'ban di antaranya itu merupakan, kata beliau, sya'at bainan nasi ba'dal mi'atir rabi'ah wa lam takun tu'raf, bahwa praktek-praktek ini, ritual-ritual ibadah ini yang mengkhususkan ibadah tertentu di malam Rajab ataupun nisfu Sya'ban itu merupakan amalia yang baru ada setelah tahun 400-an Hijriyah. Yang sebelumnya, kata beliau, itu tidak dikenali, tidak diketahui. Wa qad qil inna man sya'aha min Baitul Maqdis. Dikatakan bahwa awal mula ibadah ini muncul lalu tersebar itu berasal dari Al-Quds, Baitul Maqdis. Ya. Nah, lalu beliau menukilkan bahwa di antara ulama mazhab Syafi'i yang memandang bahwa ini bagus,
ya, adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Al-Ihya. Beliau di situ menukilkan sebuah riwayat dari Nabi alaihi wasallam. Kata beliau, ya, terkait keutamaan salat Rajab atau raqaib tadi, atau termasuk juga nisfu Sya'ban. Nah, Imam Ghazali katanya menukilkan hadis yang katanya sampai kepada Rasulullah, bahwa di sana Rasul mengatakan tidaklah ada seorang berpuasa di Khamis pertama di bulan Rajab, kemudian salat di antara Maghrib dan Isya 12 rakaat, ya, per 2 rakaat gitu, dan di setiap rakaatnya membaca Al-Fatihah, lalu membaca surah Al-Qadar 3 kali, begitu katanya. Bahwa katanya Nabi mengatakan begitu, membaca surah Al-Qadar di rakaat pertama 3 kali, kemudian disambung dengan membaca surah Al-Ikhlas. Ya, kan begitu kadang tersebar di media-media amalan ini, membaca surah Al-Ikhlas 12 kali. Ya. Lalu setelah selesai, shalla alayya 70 marrah. Lalu setelah selesai salat, yang maksudnya di rakaat kedua itu tadi baca Al-Ikhlas 13 kali. Setelah selesai salat, membaca salawat kepadaku 70 kali. Gitu. Allahumma shalli ala Muhammadil an-nabiyil ummi wa ala ali. Ya, nah. Nah, ini di rakaat pertama. Di rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Al-Qadar 3 kali, Al-Ikhlas katanya 12 kali, lalu setelah itu membaca salawat kepada Nabi 70 kali. Kemudian sujud. Ini itu rakaat pertama. Ya. Nah, lalu di sujudnya apa nih baca? Subuhun quddusur rabbul malaikati warruh. Berapa kali? 70 kali. Kemudian i'tidal. I'tidal atau mengangkat kepala dari rukuknya, membaca Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Ya, nah. Kemudian sujud lagi, thumma sajada sajdah ukhra wa yaqulu fiha mithla ma qala fi sajdil ula. Lalu membaca seperti yang dibaca di sujud pertama tadi. Kemudian yas'alu hajatahu fi sujudi, lalu dia diharapkan berdoa lagi di sujud terakhirnya. Ya, karena akan dikabulkan katanya. Lalu beliau mengatakan bahwa Rasul bersabda, la yusalli ahadun hadhihi shalah illa ghafarallahu ta'ala lahu jami'a dzunubi. Tidaklah seseorang melaksanakan salat seperti tadi, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan semua dosanya, walau kanat mithla zabadil bahr, meskipun sebanyak buih di lautan, wa adadir ramal, sebanyak pasir di pantai itu, dan seberat gunung katanya. Wa waraqil asjar, dan sebanyak dedaunan yang berjatuhan. Wa yashfa' yaumal qiyamah, dan juga bisa memberikan syafaat di hari kiamat untuk 700 dari ahli keluarganya. Ya, dari orang-orang yang akan masuk neraka. Begitulah kurang lebih redaksi hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Al-Ihya. Lalu beliau mengatakan fa hadhihi salatu mustahabbatun, sehingga menurut hadis itu beliau menyatakan salat ini dianjurkan. Ya, sampai situ clear bahwa ini pandangan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya. Lalu beliau juga mengatakan salat ini dinukilkan kata dia oleh sekelompok orang, tapi saya menyaksikan katanya masyarakat Al-Quds pada waktu itu seluruhnya mengamalkan amaliyah ini, dan tidak ada yang kemudian meninggalkannya, sehingga kata beliau saya berkeinginan menyebutkan hadis ini dalam kitabnya. Itu nukilan pengarang dari kitab Al-Ihya. Lalu kemudian apa kata beliau? Kata pengarangnya ini, walakin ittafaqa ahlul hadits ala anna al-hadits al-warid bi hadhihi shalah la yathbut. Ya, namun kata beliau, kesepakatan ahli hadis, kesepakatan ulama ahlul hadis terkait hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali tadi itu tidaklah ada, tidaklah bisa ditemukan. Bahkan beliau menukilkan ulama Syafi'i yang lain yaitu Ibnu Salah rahimahullahu taala, ketika ditanya terkait amaliyah ini,
apakah dia bid'ah atau tidak begitu. Baik secara berjamaah ataupun tidak, atau apakah ada hadis sahih berkaitan dengan itu? Ya, Ibnu Salah ini ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan qala mujiban an hadha su'al hadithuha maudhu'. Adapun terkait hadisnya kata beliau seperti yang dinukilkan dan diriwayatkan oleh Imam Ghazali tadi itu, kata beliau hadisnya palsu. Palsu hadisnya. Ya. Itu terkait hadis. Ya, Imam Ibnu Salah menyatakan hadis ini palsu. Jadi bukan ulama-ulama atau ustaz-ustaz hari ini yang mengatakan hadis ini palsu. Yang sebagian kadang orang ketika dibahas masalah ini, dia enggak paham. Ibnu Salah ini minal ulama di tahun 500-an. Dulu lagi daripada Imam Nawawi beliau. Ya, menyatakan hadis ini palsu, maudhu'. Wa hiya bid'atun hadatsat ba'da 400 minal hijrah. Tegas lagi beliau katakan, fenomena ini, amalia ini baru ada setelah tahun 400-an. Sehingga jadi katakan bid'ah. Zaharat bisyam wa intasharat fi sa'iril bilad. Awal mulanya muncul di negeri Syam, lalu tersebar di seluruh negeri. Namun Ibnu Salah mengatakan, wala ba'sa bi an yusalli insan bina'an ala anal ihya fi ma bainal isya'aini mustahab kulla lailah. Namun demikian kata beliau, terkait beribadah di setiap malam, termasuk malam katakanlah Rajab ataupun bulan-bulan Sya'ban, secara umum ya ibadah itu dianjurkan kapan saja setiap malamnya, gitu. Apakah antara maghrib dan isya ataupun setelah isya sampai pagi ataupun pertengahan malam, sepertiga akhir malam, setiap malamnya kita dianjurkan untuk terus beribadah. Namun terkait mengkhususkan, ya kata beliau, mengkhususkan bahwa di malam tertentu dari bulan Sya'ban, malam tertentu dari bulan Rajab ada amaliyah tertentu. Nah, ini yang beliau soroti. Jadi Ibnu Salah rahimahullah itu munsif beliau. Tidak beliau merincikan, katakan begitu. Terkait ibadahnya secara mutlak di setiap malamnya termasuk nisfu Sya'ban ataupun yang lainnya itu dianjurkan, ya. Tapi kalau harus dijadikan bahwa itu suatu sunnah amaliyah tertentu dengan cara berjamaah khususnya, kata beliau tegas mengatakan fahada minal bid'il munkarah. Ini termasuk ya praktek bid'ah yang mungkar. Walakin ma as'an nasu ilal bid'ah, kata beliau. Tapi masyarakat begitu cepat katanya, begitu cepatnya sukanya melakukan hal-hal yang dinyatakan oleh para ulama sebagai hal yang bid'ah. Termasuk juga terkait salatul raghaib yang terjadi di bulan Rajab. Beliau dengan tegas mengatakan fahiya bid'atun wa hadithual marwi maudhu'. Termasuk Rajab tadi, ya, beliau menyatakan tegas itu termasuk hal yang bid'ah dan hadisnya yang berkaitan dengan itu adalah hadis palsu. Tidaklah terjadi kecuali setelah 400-an, setelah Nabi SAW hijrah, setelah Nabi SAW wafat. Walaysa lillahi tafdilun ala asbah min al-lail Jumat. Tidak ada kekhususan, keutamaan khusus, ya, di malam Jumat tertentu di bulan Rajab itu. Ya, Jumat sepanjang tahun sama saja. Malam Jumat itu memang malam yang utama beliau, tapi itu sepanjang tahun. Tidak untuk malam tertentu di bulan ini, bulan itu ada keutamaan tersendiri, kata beliau. Ya. Meskipun khusus di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, ya kita secara umum, kata beliau, dianjurkan untuk memperbanyak ibadah secara mutlak. Ya, tanpa kegiatan ataupun ritual khusus, ya, dengan cara ibadah khusus. Nah, sehingga beliau mengatakan wattikhadun nasilaha wallailatul raghaib musiman wa syi'aran bid'atun munkarah. Sehingga dijadikannya itu momentum khusus, ya, bagian daripada katakanlah syiar Islam yang ada ibadah khususnya, dengan tegas beliau mengatakan bid'atun munkarah. Wa ma yazidunahu fiha 'ala al-haja min al-waqil wa nahwi fa ghairu muwafiqin li syari'ati. Apalagi ditambah ada menghidupkan lampu-lampu, penerangan-penerangan khusus, seolah ada syiar tertentu di situ,
ya, kata beliau, hal ini semua tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu yang dikatakan oleh pengarang kitab Al-Bid'atul Hasanah 'inda Syafi'i fil Ibadah. Lalu beliau menukilkan bahwa antara Ibnu Salah rahimahullah ta'ala dengan ulama lain, Al-Izz ibn Abdus Salam. Al-Izz bin Abdus Salam ini beliau dijuluki Sultanul Aulia atau Sultanul Ulama gitu. Ulama besar dalam mazhab Syafi'i juga. Al-Izz bin Abdus Salam yang terkenal ulama yang membagi bid'ah itu menjadi 5. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, dan seterusnya. Tapi menariknya, di sini disebutkan ketika Al-Imam Al-Izz bin Abdus Salam ini menjadi imam dan khatib di masjid Syam ketika itu, ada Masjid Jami' Al-Umawi, ya, karena Masjid Jami' Umawi itu ya memang didirikan sejak zaman Bani Muawiyah. Di zaman Al-Izz bin Abdus Salam, beliau imamnya di situ, imam besarnya, katakan begitu. Nah, beliau karena sebagai imam besar di situ, disebutkan beliau menghapuskan dan melarang segala ritual yang sebelumnya pernah terjadi di masjid itu yang dianggap bid'ah. Beliau hapuskan, beliau larang, tidak boleh lagi dilakukan. Ya, di antaranya masalah salatul raghaib tadi, salatul raghaib dan juga nisfu Sya'ban. Ya, di antara disebutkan wa abtala salatai ar-raghaib wa nisfi Sya'ban wa mana'a minhuma. Di antara keputusan Al-Izz bin Abdus Salam saat beliau menjadi imam besar di Jami' Al-Umawi, beliau batalkan, beliau larang pelaksanaan salat-salat raghaib atau juga di malam-malam nisfu Sya'ban atau ibadah-ibadah di nisfu Sya'ban. Beliau melarangnya. Ini kan unik ya. Di satu sisi beliau digadang-gadang sebagai ulama yang katanya membagi bid'ah itu menjadi 5, tapi faktanya beliau juga menyatakan dengan tegas terkait ritual-ritual yang dinyatakan bid'ah yang baru terjadi 400 tahun kemudian, beliau tegas melarang itu. Nah, sehingga di sini kita perlu merenung sebenarnya bid'ah apa yang dibagi oleh Al-Izz ini. Ya, nah ini perlu didalami sebenarnya oleh mereka-mereka yang sering mendalilkan Al-Izz bin Abdus Salam sebagai ulama yang katanya membagi bid'ah menjadi 5 itu. Nah, mestinya kalau beliau termasuk orang yang membagi bid'ah itu menjadi banyak, di antaranya bid'ah hasanah misalnya, itu beliau tidak sejalan dengan pelarangan ini mestinya kan gitu. Tapi faktanya beliau dinukilkan telah melarang praktek ini saat beliau menjadi imam besar di Jami' Al-Umawi, meskipun kemudian sikap itu ditentang oleh Ibnu Salah, tapi dalam sisi bahwa terkait salatul raghaib dan juga nisfu Sya'ban tadi, menurut Imam Ibnu Salah, kalau dilakukan secara pribadi yang dalam artian menghidupkan setiap malam-malamnya dengan ibadah, bukan dalam rangka mengkhususkan nisfu Sya'ban ataupun Rajab, itu tidaklah terlarang menurut Ibnu Salah. Ya, menurut Ibnu Salah rahimahullahu taala. Ala kulli hal, kaum muslimin rahimahullah taala, saat ini kan karena memang momen begitu tersebar di media-media terkait isi hadis yang dinukilkan oleh Imam Ghazali tadi. Salatnya sekian kan, bacaannya ini di rakaat pertama, surat yang dibaca ini begini dan susah. Seperti yang disebutkan oleh hadis yang disebutkan oleh Al-Ghazali tadi rahimahullah, yang dinyatakan oleh Ibnu Salah dan juga Al-Izz bin Abdus Salam hadisnya palsu. Karena itu tidak mungkin kemudian kita ya beribadah mengamalkan dengan keyakinan bahwa ini ibadah di waktu-waktu ini, padahal hadisnya adalah hadis palsu. Itu yang ingin saya tegaskan di kesempatan subuh hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.